Hai semuanya, jumpa lagi dengan kami, kelompok 7, di mana kali ini kami akan membahas mengenai pengawasan dan pengendalian organisasi. Tetapi terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri, di mana saya sebagai moderator Rini Natalina Stanggang dan bersama kedua teman saya yaitu Maria Vincentia Sialoho dan Melin Amanda Simalango dalam mata kuliah pengantar manajemen. Sebelum lebih dalam membahas mengenai pengawasan dan pengendalian organisasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the progress of measuring performance and taking action to ensure desired result, yaitu pendapat dari Sam Harmon pada tahun 2002. Pendapat lain mengenai pengertian pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan, atau the progress of ensuring that actual activities conform the planned activities, yaitu pendapat dari Stoner, Freeman, dan Gilbreth pada tahun 1995. Nah, selain dari kata pengawasan, ada beberapa istilah asing mengenai pengawasan, bahkan atau kita pernah mendengarkan atau tidak pernah sama sekali kita dengarkan atau jarang kita dengarkan, yaitu yang seperti pertama adalah controlling, yang kedua adalah appraising, yang ketiga evaluating, dan yang keempat adalah correcting. Dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwasannya ada beberapa istilah asing mengenai pengawasan. Adapun fungsi pengawasan dalam manajemen yaitu fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendai sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Nah, pengertian Mokler secara lengkap menguraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari fungsi pengawasan. Griffin pada tahun 2000 menjelaskan bahwa ada 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana keempat tujuan dari fungsi pengawasan tersebut yaitu yang pertama, adaptasi lingkungan, yang kedua, meminimalkan kegagalan, yang ketiga, meminimumkan biaya, dan yang keempat adalah mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Adapun tujuan dari fungsi pengawasan yang pertama adalah adaptasi lingkungan. Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Contohnya, ketika teknologi informasi dan komputer belum secanggih saat ini, kualifikasi minimum tenaga kerja di sebuah perusahaan barangkali hanya dibatasi pada kemampuan mengetik atau kualifikasi pendidikan minimum seperti SMU dan lain-lain. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan agar perusahaan tetap bisa beradaptasi terus dengan perubahan lingkungan. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak saja dilakukan untuk memastikan agar kegiatan perusahaan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi juga agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan, karena sangat memungkinkan perusahaan juga mengubah rencana perusahaan disebabkan terjadinya berbagai perubahan di lingkungan yang dihadapi perusahaan tersebut. Tujuan dari fungsi pengawasan yang kedua adalah meminimalkan kegagalan. Tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimalkan kegagalan ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi. Misalnya, perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin. Ketika perusahaan memiliki target produksi sebanyak 10.000 unit, maka perusahaan berharap bahwa bagian produksi dapat menghasilkan produk sebanyak unit tersebut.
Katakanlah, ketika bagian produksi ternyata hanya mampu menghasilkan 9.000 unit yang memenuhi standar dan 1.000 unit yang tidak memenuhi standar, maka perusahaan mengalami 1.000 unit kegagalan dalam produksi dan hal tersebut akan sangat merugikan perusahaan karena target tidak tercapai. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjalankan fungsi pengawasan agar kegagalan-kegagalan tersebut dapat diminimumkan. Tujuan dari fungsi pengawasan yang ketiga adalah meminimumkan biaya. Tujuan ketiga dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan biaya. Sebagai contoh yang telah dikemukakan di slide sebelumnya, ketika perusahaan mengalami kegagalan sebanyak 1.000 unit, maka akan ada pemborosan biaya sebanyak 1.000 unit yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dapat meminimumkan kegagalan dalam produksi, misalnya akan dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Tujuan dari fungsi pengawasan yang keempat adalah antisipasi kompleksitas organisasi. Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Ketika kegiatan perusahaan hanya memproduksi satu jenis barang atau 10 orang pekerja atau 2 bagian dalam struktur organisasi, barangkali kegiatan manajemen dapat relatif mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, sekiranya organisasi atau perusahaan memproduksi katakanlah 10 jenis barang, 1.000 orang pekerja dengan berbagai motif dan perilakunya, dan 5 departemen, masing-masing departemen terdiri dari 3 subdepartemen dan terdapat 1 departemen terdiri dari 30 cabang perusahaan di daerah lain. Maka pekerjaan organisasi tidak sederhana dan cenderung kompleks. Kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, sehingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Oleh karena itu, jelas fungsi pengawasan memiliki peran penting untuk menjamin bahwa kompleksitas tersebut dapat diantisipasi dengan baik. Jadi, agar keempat tujuan dan fungsi pengawasan tersebut dapat lebih dipahami, maka berikut ini akan diuraikan langkah-langkah dari proses pengawasan sehingga kaitan antara apa yang dikerjakan oleh perusahaan dengan fungsi pengawasan akan lebih dapat dipahami. Proses pengawasan tersebut yaitu penentuan standar dan metode penilaian kinerja, apakah kinerja yang dicapai sesuai dengan standar atau tujuan tercapai, dan yang terakhir adalah pengambilan tindakan, koreksi, dan melakukan evaluasi ulang atas standar yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah penetapan standar dan metode penilaian kinerja. Idealnya, tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis atau perusahaan sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan. Terdapat 3 alasan mengapa tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan membuat standar pencapaian tujuan, yaitu A. Bahwa seringkali tujuan terlalu bersifat umum sehingga sulit untuk dinilai pada saat implementasi dilakukan. Misalnya untuk bagian pemasaran, perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualan. Tujuan ini jelas namun sangat sulit untuk diukur, sehingga jika dilakukan evaluasi apakah tujuan peningkatan ini tercapai atau tidak, menjadi tidak mudah untuk dinilai. B. Sebaiknya tujuan yang ditetapkan memuat standar yang lebih jelas dinyatakan. Misalnya saja, meningkatkan penjualan sebesar 50%. Dengan rumusan tujuan seperti ini, maka tujuan lebih jelas dan lebih lengkap, sehingga mudah untuk dinilai pada saat implementasi apakah tercapai atau tidak. C. Penetapan tujuan perlu dilakukan secara jelas dan lengkap. Adalah bahwa kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan manajemen dalam melakukan komunikasi dalam organisasi tersebut, termasuk juga menentukan metode yang akan digunakan dalam mengevaluasi standar yang telah ditetapkan. Manajemen akan dengan mudah menjelaskan kepada seluruh pihak dalam organisasi jika tujuan organisasi jelas dirumuskan. 2. Penilaian kinerja. Pada dasarnya, penilaian kinerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan terus-menerus. Terdapat beberapa kegiatan yang hanya dapat dilihat kualitas pengerjaannya pada saat akhir dari kegiatan tersebut. Misalnya saja, sebuah proses produksi dari sepasang sepatu. Setelah sepasang sepatu jadi, kita dapat melihat kualitas sepatu berdasarkan produk akhir atau produk jadinya. 3. Membandingkan kinerja dengan standar. Setelah kita menetapkan bahwa yang akan kita nilai adalah tingkat penjualan setiap 1 tahun sekali oleh manajer penjualan, maka tahap ini manajer penjualan akan melakukan perbandingan dari apa yang telah diperoleh
di bagian penjualan dengan standar yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ada 3 kemungkinan hasil penilaian antara kinerja dan standar, yaitu yang pertama, kinerja lebih besar standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang baik karena berada di atas standar. Yang kedua, kinerja sama dengan standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja baik namun pada tingkat yang paling minimum karena kinerjanya sama dengan standar. Yang ketiga adalah kinerja lebih kecil daripada standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan karena berada di bawah standar. 4. Melakukan tindakan koreksi jika terdapat kesalahan. Dari tahap sebelumnya, melalui perbandingan antara kinerja dengan standar, kita dapat menyimpulkan informasi dari proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada di atas standar, sama dengan standar, atau di bawah standar. Ketika kinerja berada di bawah standar, berarti perusahaan mendapatkan masalah. Oleh karena itu, perusahaan kemudian perlu melakukan pengendalian, yaitu dengan mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi. Pengendalian perlu untuk dilakukan agar perusahaan dapat memastikan apa yang tengah dilakukan oleh perusahaan benar-benar diarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, di mana indikator pencapaian tujuan diantaranya adalah menyesuaikan capaian perusahaan agar sesuai dengan standar. Selanjutnya adalah beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Di sini terdapat beberapa gejala yang diperlukan dalam pengawasan. Adapun yang pertama adalah terjadinya penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Yang kedua, penurunan kualitas pelayanan atau teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. Yang ketiga, ketidakpuasan pegawai atau teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktivitas kerja yang menurun, dan lain sebagainya. Yang keempat, berkurangnya kas perusahaan. Yang kelima, banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. Yang keenam, tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. Yang ketujuh, biaya yang lebih atau biaya yang melebihi anggaran. Dan yang kedelapan adalah adanya penghamburan dan inefisiensi. Selanjutnya kita beralih pada pengawasan berdasarkan proses kegiatan, di mana terdiri dari 3, yaitu awal, proses, dan akhir. Di bagian awal atau feed-forward controls, yaitu memastikan bahwa petunjuk yang jelas dan faktor input yang ditetapkan oleh tersedia. Yang kedua adalah proses atau concurrent controls, yaitu memastikan bahwa segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya. Dan di dalam akhir atau post-tension controls, yaitu memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, adapun beberapa faktor yang terkait dengan pengawasan dalam bidang sumber daya manusia, yaitu yang pertama, pemahaman manajer atas motivasi, kepuasan, serta gaya kepemimpinan yang diterapkan. Hal ini berkaitan dengan komunikasi antara atasan kepada bawahannya. Yang kedua adalah adanya career path. Hal ini berkaitan dengan prosedur perubahan dan pengembangan karir karyawan ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah penerapan employee discipline system. Hal ini berkaitan dengan penerapan prosedur disiplin yang berlaku pada organisasi dan sanksi atau hukuman yang akan diterima. Kemudian, pengawasan di bagian informasi terdiri dari 2 hal, yaitu yang pertama dalam penggunaan teknologi komputer dan teknologi informasi, dan yang kedua adalah penerapan sistem informasi manajemen. Kemudian, pengawasan di bagian keuangan, yaitu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, analisis laporan keuangan atau financial statement analysis merupakan metode yang dipakai oleh pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, dan manajemen untuk menilai keadaan yang telah lalu, saat ini, dan proyeksi masa datang serta kinerja perusahaan. Yang kedua adalah manajemen kas atau cash management, sistem pada pengaturan keuangan perusahaan yang khusus dalam arus kas. Sistem ini mencoba untuk mempertahankan likuiditas dari aset perusahaan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan biaya atau cost control, proses atau usaha yang sistematis dalam penetapan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan, yaitu dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan, serta melakukan koreksi perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengawasan di bagian pemasaran, yaitu yang pertama, evaluasi atas dasar pasar sasaran dan pasar potensial.
Pasar sasaran adalah melakukan evaluasi setiap segmen pasar dan memutuskan yang mana dan berapa banyak yang akan dilayani, sedangkan pasar potensial merupakan sekumpulan orang atau konsumen yang mempunyai tingkat minat tertentu terhadap penawaran pasar tertentu. Yang kedua adalah survei atas perilaku konsumen dan berbagai faktor yang terkait dengan konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian, misalnya kualitas dan harga produk. Yang ketiga adalah evaluasi atas strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang dilakukan. Yang pertama adalah pengertian strategi pemasaran, merupakan logika pemasaran, dan berdasarkan itu unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Bauran pemasaran adalah suatu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang paling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Kemudian pengawasan di bagian produksi atau operasi. Yang pertama adalah evaluasi atas plant location, letak geografis bangunan, mesin-mesin, dan peralatan-peralatan yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk mengolah barang-barang dan ataupun jasa-jasa. Yang kedua adalah evaluasi atas plant layout, tata letak atau layout dari fasilitas produksi dan area kerja. Yang ketiga, evaluasi atas production process and schedule, dasar untuk mengalokasikan sumber daya pabrik seperti mesin dan peralatan produksi, merencanakan sumber daya manusia yang akan digunakan, pembelian material, dan merencanakan proses produksi. Dan yang keempat adalah evaluasi atas product distribution, bagian dari kegiatan perusahaan yang mana pada tahap ini merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk menjual produknya. Adapun mempertahankan atau memelihara fungsi pengawasan, terdapat dua sistem, yaitu sistem pertama adalah sistem pengawasan tradisional atau traditional control system. Sistem pengawasan tradisional melibatkan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal. Kinerja pegawai akan diawasi oleh atasan para pegawai. Kinerja keuangan akan diawasi oleh orang-orang yang berada di luar bagian keuangan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja keuangan. Yang kedua adalah sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen atau commitment-based control system. Pendekatan yang berdasarkan komitmen lebih menekankan fungsi pengawasan dari sisi internal daripada eksternal. Pengawasan lebih ditekankan pada faktor internal dari setiap individu pekerja. Introspeksi diri dalam hal ini lebih dominan dalam menjalankan fungsi pengawasan daripada pengawasan eksternal. Di antaranya mungkin dengan memberikan kepercayaan dan kewenangan dalam berbagai jenis aktivitas yang diberikan kepada para pegawai. Nah, dari materi kali ini mengenai pengawasan dan pengendalian organisasi, dapat kita angkat studi kasus yang terjadi pada Yogyakarta, yaitu Koperasi Susu Warga Mulia Yogyakarta adalah koperasi yang bergerak dalam usaha penampungan, proses produksi dan pasteurisasi susu sapi peras dari para peternak di wilayah Kabupaten Sleman. Koperasi susu ini selalu berusaha agar kualitas hasil produksinya dapat diterima dan diminati berbagai pihak. Hasil produksi susu murni Koperasi Warga Mulia ini nantinya akan didistribusikan kepada PT Sari Husada Yogyakarta, para ejen yang sudah terdaftar menjadi anggota-anggota koperasi, dan kepada para konsumen. Karenanya koperasi susu ini berusaha sedapat mungkin meminimumkan kerusakan yang timbul akibat kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas susu murni yang diproduksi. Sayangnya, usaha-usaha tersebut belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tampak dari adanya penurunan jumlah penjualannya yang disebabkan oleh karena kurang teliti dan kurang jeli dalam proses pengawasan dan pengendalian kualitas susunya. Koperasi Susu Warga Mulia Yogyakarta berusaha memperhatikan kualitas susu dari para peternak, yaitu dengan melakukan uji kualitas sebelum diolah. Pendeknya, kegiatan pengendalian kualitas susu murni dari para peternak akan menentukan kualitas hasil produk susu murni dan selanjutnya berdampak pada penjualan. Kesimpulan dari materi pengawasan dan pengendalian organisasi kali ini
yaitu fungsi pengawasan dan pengendalian organisasi adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan dan pengendalian, yaitu adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Beberapa gejala umum mengapa fungsi pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan antaranya adalah terdapat fenomena turunnya produktivitas pekerja, penurunan tingkat penjualan, pemborosan keuangan perusahaan, dan lain sebagainya. Terdapat 2 sistem pengawasan yang dapat diterapkan untuk mempertahankan konsistensi dari suatu fungsi pengawasan. Pendekatan tersebut adalah sistem pengawasan tradisional dan sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen. Sekianlah hasil presentasi kami mengenai pengawasan dan pengendalian organisasi. Sekian dan terima kasih. Dadah.